tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. 15 Agustus 2019, Smart Listeners, kita berjumpa kembali di Makassar Insight, dan kali ini kita akan membahas mengenai Kandrerong, ya. Jadi cara bacanya Kandrerong, ya. Makan dulu. Oke, Smart Listeners, apa yang menjadi tantangan dari pusat kuliner yang awalnya sejatinya memang diperuntukkan untuk jadi wisata kuliner di sepanjang Karebosi yang disebut dengan Kandrerong. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah Kandrerong mungkin kalau jadi wisata kuliner masih belum tercapai cita-cita itu. Sebab apakah yang menjadi tantangan ini dan apa saja yang harus mungkin dibenahi di Kandrerong? Kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Bahrul Ulum Ilham SPD MM. Beliau adalah koordinator konsultan PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulsel, juga sebagai ketua bidang UKM Apindo Sulawesi Selatan. Jadi Kandrerong mau dipertahankan atau pindah sekalian? Itu yang akan kita bahas. Nah, Smart Listeners, Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan saran, memberikan masukan ke depannya Kandrerong ini inginnya dibuat seperti apa konsepnya. Kalau konsep awalnya sih memang luar biasa ya, tapi pada tatanan implementasi dan eksekusi mungkin karena antara stakeholder terkait, pihak-pihak terkait, instansi yang harusnya bersinergi dalam membentuk ataupun menata Kandrerong itu belum tersinergi dengan baik. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk pemerintah Kota Makassar, sebab Kandrerong sendiri berada di pusat Kota Makassar, di mana di situ memang lalu lintas masyarakat, lalu lintas pendatang, lalu lintas wisata atau wisatawan domestik maupun luar negeri itu memang pasti akan melewati itu karena berada di salah satu ikon Kota Makassar, yaitu di lapangan Karebosi. Oke, nah saat ini memang Kandrerong itu kalau kita hitung-hitung sudah beroperasi sekitar 6-7 bulan ya, dari bulan Januari 2019, tapi ya kita lihat kondisinya masih sepi pengunjung. Kalaupun pengunjung sudah ada, kemudian penjualnya sudah ada, tapi masih jauh dari apa yang menjadi ekspektasi kita semuanya. Oke, kita langsung saja dengan Pak Bahrul Ulum Ilham. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah kembali berada di Smart FM hari ini. Pak Bahrul ini backgroundnya memang adalah pembina UKM lah, sebutlah seperti itu. Ya, bagaimana UKM di Kota Makassar ini memang harus terus tumbuh, diberikan kesempatan, diberikan tempat, difasilitasi, dimediasi seperti itulah. Dan salah satunya mungkin awalnya cita-citanya adalah satu tempat ini Kandrerong ya. Oke, Pak Bahrul sendiri melihat, sebelum kita cerita ya mengenai latar belakang dari Kandrerong, yang Anda lihat saat ini seperti apa? Kalau kondisi saat ini memang seperti yang disampaikan tadi, ini kan awalnya menjadi pusat pedagang kaki lima ya, dan wisata kuliner, tapi memang belum sesuai harapan kita memang ya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi memang ya, seluruh pihak yang terkait. Ya. Awalnya apakah dari Apindo lah, sebutlah seperti itu, juga dilibatkan Pak dalam penataan Kandrerong ini? Saya kira kita dilibatkan di diskusi-diskusi awal ya, karena setahu saya ini memang kalau kita lihat kan gagasan luar biasa daripada Niko Manto dulu. Ya. Ini ada niatan yang luar biasa untuk bagaimana pedagang kaki lima untuk diberdayakan kemudian dalam suatu lokasi, dan ini sebenarnya tantangan perkotaan, di mana-mana kemudian banyak PK 5 yang kalau yang di Kandrerong ini kan yang relokasi 3 lokasi itu kan, yang dari Petarani, kemudian dari Masjid Raya, Jalan Suno, dan kemudian dipindahkan. Iya, dari saat tahapan diskusi dan meeting-meeting itu sendiri, apa sebenarnya yang tersirat begitu Pak dari upaya pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penataan PK 5? Ya, jadi niatan awalnya memang ingin menjadikan Kandrerong ini menjadi pusat pedagang pusat kaki lima dan wisata kuliner. Jadi memang harapannya memang untuk awal adalah dia menjadi titik poin sebenarnya untuk pemberdayaan. Bahkan cita-cita awalnya ini menjadi
contoh nasional sebenarnya, Oke. bahwa bagaimana ada model untuk pedagang kaki lima bisa diperdayakan di satu titik dengan mengangkat juga potensi wisata khas Makassar. Itu sebenarnya niatan awalnya. Jadi di Makassar ini kan kalau data yang pernah saya baca itu ada 3.600-an pedagang kaki lima, pedagang kaki limanya. Jadi yang nanti akan direlokasi. yang kalau saya kira tidak semua bisa direlokasi, tapi beberapa titik-titik yang kemudian berkaitan dengan bagaimana penataan kota, kesemrautan kota itu yang kemudian dibawa ke Karebosi sana, di Kanrerong dari Karebosi. Oke, dari relokasi 3 tempat tersebut yang akan dibawa ke Karebosi, Kanrerong, area Kanrerong itu sendiri, menurut teman-teman yang pada saat itu melakukan meeting, apa secara tempat, spesifikasinya, kualifikasinya itu sesuai dengan para pedagang yang nanti akan menempati ini? Kalau secara tempat atau lokasi memang boleh dibilang cukup strategis. Karebosi ini kan ya tanah termahal lokasinya kan. Cuma memang tantangannya adalah apakah betul-betul yang di sana itu orang butuh dan ingin ke sana. Karena kalau kita bicara lagi-lagi pemasarannya bagaimana. Ya. Nah, saya sempat juga ke sana lihat, memang kalau mau ke sana itu nanti memang diniatkan khusus memang untuk ke sana. Untuk langsung mau tertarik tinggal dan singgah untuk makan ini yang belum. Tapi kan tergantung juga Pak dari apa yang ada di sana yang menjadi daya tarik masyarakat. Apakah waktu awalnya dibuat semacam spesifikasi dari masing-masing lokasi, misalnya dibuat per area begitu, area timur, barat, utara, selatan seperti itu, dan ditempati oleh masing-masing pedagang yang tidak harus bercampur dalam satu titik. Ya, konsep awalnya kan memang diharapkan pedagang yang di sana itu menyiapkan menu khas ya. Sampai dulu itu dari wali kota langsung ada sampai 30 sampai 40 menu yang khas kuliner Makassar. Cuma ini yang belum ada karena memang yang pindah di situ memang pedagang campuran. Jadi itu yang kan terjadi sekarang. Jadi yang mereka jual itu lebih banyak kelontongan ya? Ya kelontongan. Jadi apa ya yang menarik? Paling singgah situ beli rokok. Kemudian singgah tapi secara market juga di area situ kurang tepat jika kurang itu tepat dijadikan. Kalau yang itu yang diangkat kan. Kalau bicara wisata kuliner, kalau tidak ada yang ikonik, tidak ada yang khas lokal yang mengundang orang untuk ke sana, ya tidak akan. Kan berarti harusnya dari awal Pak Bahrul, apakah Anda mengikuti prosesnya? Apakah menurut kami, apakah pertanyaannya selanjutnya, apakah memang dilakukan penyaringan begitu untuk pedagang-pedagang yang memang, atau tes lah, atau semacam uji dagangan begitu sebelum mereka masuk ke Kanrerong? Secara teknis saya kurang tahu ya, saya juga tidak terlibat secara teknis, cuma memang kalau dari beberapa informasi yang kita dapat memang ada beberapa kali proses tetap ada dialog ya. Tapi memang kalau saya melihat sih masalahnya di bagaimana menyiapkan pedagangnya ini. Betul. Jadi kalau cuma dipindahkan di situ, tidak ada pembinaan, tidak ada upaya yang tadi disebut ada berbagai stakeholder untuk bersinergi untuk bagaimana sama-sama diangkat ini, Kanrerong tidak akan bisa. Jadi bukan langsung dipindahkan saja selesai persoalan, masih banyak hal yang memang untuk menyiapkan ini, terutama pedagang-pedagangnya. Apalagi kalau awalnya mereka pedagang kaki lima dibawa ke tempat yang strategis ikon kota, tidak disiapkan bagaimana mereka menyiapkan. Secara konsep mungkin ya masih belum terlalu matang ya. Itu yang saya kira jadi tantangan memang untuk bagaimana betul-betul jadikan Kanrerong ini sebagai, apalagi bicara wisata kuliner. Iya. Oke, Pak Bahrul, dari Apindo di bidang UKM, ini ketika memberikan masukan ke pemerintah kota, apakah saat itu Anda juga memberikan semacam gambaran UKM-UKM yang layak untuk dibawa ke Kanrerong ini? Ya, jadi seharusnya memang kalau kita mau bawa ke sana memang harus menyiapkan ini pedagangnya dari sisi bukan hanya dia, karena kan banyak pedagang kaki lima ini sekedar bertahan hidup saja ya. Dari sisi jiwa wirausaha, bagaimana kemudian mereka mau menata menunya yang baik misalnya ya, menata produknya itu memang mereka sangat lemah. Jadi memang butuh pendampingan, memang butuh penguatan. Jadi ini memang butuh proses, tidak langsung. Kalau sekarang hampir setahun ya soft launchingnya ini kan Kanrerong 17 Agustus yang tahun lalu kan soft launching. Benar. Kemudian beberapa saat masih ada beberapa masalah, belum mau masuk ke situ karena memang banyak hal yang, karena kadang
ya banyak yang mau instan langsung, misalnya penghasilannya banyak misalnya. Jadi memang saya butuh proses, butuh terutama bagaimana tantangan tadi nih, ada orang butuh kemudian ingin, dan betul-betul itu jadi sentra wisata kuliner yang baru. Orang mau datang kongko-kongko, nongki-nongki ya. Apalagi hari ini kan yang kita banyak kan anak milenial, perempuan mau udah ke situ kalau dengan kondisi yang belum sepenuhnya bagi mereka kan belum terpenuhi. Ya, baik Pak Bahrul, kita menantikan sambungan dengan narasumber lainnya, sedang diupayakan dengan Wali Kota Makassar atau juga dengan penggagas Kanrerong untuk bisa kembali menceritakan sebenarnya ide awal dari Kanrerong ini seperti apa. Kalau Anda sendiri Smart Listener menginginkan Karebosi yang sekarang dijadikan area Kanrerong itu masih akan tetap dipertahankan atau mungkin berganti konsep? Bisa jadi mungkin Karebosi art gitu ya. Jadi lebih enak dipandang mata begitu ya, Karebosi art Makassar gitu. Jadi menampilkan semua karya seni dari Kota Makassar, atau memang tetap harus dipertahankan dengan wisata kuliner, tapi Anda punya masukan lain Smart Listener untuk bagaimana menata Kanrerong Karebosi ini. Silakan, kami menunggu Anda di WhatsApp di 0811461011, bisa langsung telepon di 8332225, dan jangan lupa juga untuk subscribe kami di YouTube channel Smart FM Makassar untuk menyaksikan secara langsung talk show penuh di hari ini yang membahas mengenai Kanrerong Karebosi. Kita kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Oke, Smart Listener, kita lanjutkan kembali ya di Makassar Insight untuk hari ini, edisi 15 Agustus 2019. Sudah bersiap untuk penyambutan 17 Agustus, nanti seperti apa kemeriahan yang akan Anda tampilkan di perayaan kemerdekaan RI nanti di hari Sabtu ya, untuk peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, di hari ini kita membahasnya tentang keberadaan Kanrerong Karebosi yang awalnya tadi menurut tamu kami Pak Bahrul Ilham, di awal-awal memang beliau sempat diikutkan dalam meeting-meeting persiapan Kanrerong. Awalnya memang idenya adalah sejatinya Kanrerong ini akan menjadi pusat wisata kuliner di Makassar yang menampilkan makanan-makanan ciri khas Kota Makassar ya, seperti coto Makassar, seperti pisang hijau, palu basah, konro, kayak gitu ya. Tapi yang ada mungkin Smart Listener yang kalau lewat di Kanrerong Karebosi agak sedikit miris melihat ya penataan, dari segi penataan, dari segi keberadaan pedagang sendiri yang mungkin itu belum sesuai dengan ide awal keberadaan Kanrerong Karebosi ini gitu ya. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan sarannya, idenya, apakah Kanrerong Karebosi ini dipertahankan, penataannya seperti apa, atau diubah konsep secara total. Silakan di 0811461011 atau bisa telepon di 8332225. Saya masih bersama dengan Pak Bahrul Ilham. Beliau adalah koordinator konsultan PUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulsel, dan juga sebagai Ketua Bidang UKM Apindo Sulawesi Selatan. Di satu sisi teman-teman lagi berupaya untuk bisa menghubungi pejabat dari pemerintah Kota Makassar, apakah Pak Wali Kota Makassar Bapak Iqbal Suhaib, juga Kepala Dinas Koperasi, atau juga malah konseptor awal dari Kanrerong Karebosi, Bapak Dana Pemantau. Kita tunggu saja, semoga bisa tersambung salah satu di antaranya, dan menunggu juga kedatangan dari salah satu pedagang yang sekarang sudah menempati Kanrerong Karebosi ya, kayak gitu ya Pak ya. Oke Pak Bahrul. Nah, dari kacamata Anda sendiri, meskipun sekarang ini sudah tidak termasuk lagi mungkin ya di tim membahasnya dari awal untuk Kanrerong Karebosi, apa sih sebenarnya substansi permasalahan di Kanrerong Karebosi ini sampai terkatung-katung, terbengkalai seperti tidak ada lagi yang tertarik untuk mengurusi Kanrerong Karebosi? Ya, kalau substansinya sebenarnya yang pertama siapa yang tempatin di situ kan, berarti pedagangnya. Nah, kalau dia tidak punya daya tarik untuk orang datang, pasti akan sepi. Kemudian yang institusi atau SKPD atau lembaga-lembaga yang membina
Jadi saya kira bukan hanya sekedar urusannya misalnya dinas koperasi dan UKM, harusnya ini kan melibatkan multi pihak ya. Misalnya kalau kita bicara mau untuk pembinaan pedagangnya misalnya, kenapa tidak misalnya kalau alasannya mereka tidak punya background untuk menyiapkan menu misalnya, mengapa tidak misalnya ada sinergi dengan misalnya ada koki-koki andal di hotel-hotel yang bagus, mereka yang melatih untuk siapkan buat pelatihan bagaimana menu yang baik kan, jadi CSR-nya juga pelatihan masak, kenapa tidak misalnya seperti itu. Atau misalnya ada kerjasama brand-brand lokal untuk menu-menu yang sudah punya nama, kita gandeng di situ untuk awal, saya kira ada masalah misalnya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Tapi ini mungkin terlalu cepat ya Pak? Iya, makanya ini kan saya bilang tadi butuh waktu juga. Tidak. Kalau yang jadi masalahnya ini kan tadi kan relokasi, jadi yang awalnya hanya dagang seperti itu aja barang campuran, kemudian minuman yang kemasan. Kalau tiba-tiba mau diminta untuk yang langsung ke wisata kuliner, saya kira di situ yang jadi kendala. Harus butuh proses. Menyiapkan itu. Tapi kalau tadi ada ide untuk terintegrasi lebih besar lagi Kanderong ini dalam konsep yang lebih luas, ada seninya, budayanya, ada anak-anak milenial bisa ngumpul di situ, jadi one stop service ya untuk anak-anak berkreasi, saya kira kan luar biasa. Dan di situ kan dekat dengan ini MTC kan, dekat dengan Karibu Siling, ada itu luar biasa sebenarnya kalau bisa ditata lebih baik. Jadi itu memang tantangannya sebenarnya, dilingkan semua, disinergikan semua dengan potensi-potensi yang ada di sini. Ya, apakah Kanderong ini memang terlalu cepat ya Pak untuk dieksekusi pedagangnya sebelum dilakukan persiapan yang matang dari pemilihan siapa yang akan menempati Kanderong Karebosi ini ya? Iya, bisa jadi karena dulu ini kan saya kira tantangan waktu itu memang ada masalah relokasi yang mendesak saya kira. Dulu kan kita ingat saya kira di situ kondisi itunya kan memang ada relokasi secepatnya, dan memang ini saya kira luar biasa karena berkaitan dengan pembinaan PKL pedagang kaki lima yang memang mereka ini pendekatannya tidak boleh kamtip, keamanan dan ketertiban mau digusur saja atau apa, ini mereka adalah penggerak-penggerak ekonomi kerakyatan yang memang harus dibina, didampingi ya, dan ini memang peran pemerintah, memang pemerintah harus hadir untuk menyiapkan dan membina mereka, bukan hanya pendekatan ini semeraut mengganggu kemudian kita misalnya gusur atau apa. Jadi memang saya kira dengan adanya Kanderong untuk menjadi pusat kaki lima dan wisata kuliner, ini ide yang bagus, tinggal bagaimana tantangannya ini semua pihak yang terlibat untuk menyiapkan dan mendampingi supaya betul-betul punya daya tarik dan orang mau datang. Ya, kalau di Kota Makassar sendiri titik-titiknya yang masih bisa menurut Anda layak untuk dijadikan titik-titik UKM untuk proses relokasi, untuk bisa direlokasi dari segi pertimbangannya dari segi traffic di situ, dari segi lalu lintas dan lain sebagainya. Kira-kira di Kota Makassar masih adakah tempat lain selain Karebos ini? Ya, ini juga saya kira sejalan dengan yang disampaikan pejabat wali kota kita ya. Karena saya kira kalau betul juga kalau di Kanderong itu sangat padat, situ kan ada 300-an ya, 300-an kemudian yang disiapkan. Jadi untuk bagaimana untuk kenyamanan pengunjung juga itu perlu dipikirkan juga. Makanya ada ide untuk coba dipindahkan ya ke beberapa kecamatan. Sebenarnya ini yang perlu dilihat, lokasi memang tidak serta-merta, jadi butuh kajian juga. Ada banyak hal yang perlu. Saya tidak bisa langsung spesifik menyebut satu tempat, satu titik ya, tapi ini memang butuh lokasinya dilihat. Tapi lagi-lagi kalau bicara ini kan bagaimana dari sisi marketingnya kan, pemasaran. Marketing ini kan bicara kebutuhan dan keinginan orang. Kalau sekarang itu kalau bicara kuliner, orang hanya bukan bicara menunya apa, tapi apakah tempatnya itu memberikan sesuatu yang memberikan pengalaman ya, memberikan kebahagiaan. Anak-anak muda cari yang begitu, mau nongkrong. Nggak perlu makanannya ya. Iya, tetap ada yang ikonik untuk menunya, tapi
ada juga yang harus ya aspeknya karena tidak sekarang hanya dari sudah segi makanan. sudah seperti itu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau untuk milenial tempatnya Iya. Instagramable atau tidak Iya, nih, yang ya, seperti jadi itu kan. bisa buat foto-foto atau Iya. gimana nih, keunikannya seperti apa, itu sebenarnya yang menjadi salah satu daya tarik ya. Jadi nilai plus-plus dari kenyamanan itu juga harus terpenuhi Iya, dari harus. sisi parkir, dari sisi pemasaran, Iya. lalu lintas masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau sejauh ini untuk UKM kuliner sendiri Pak Bahrul, apakah itu juga jadi salah satu program pembinaan di Apindo? Ya, karena kalau fakta yang selama ini kita dampingi memang Makassar itu dominan kuliner memang. Oke. Jadi banyak yang kita dampingi itu mereka itu lebih banyak memang di pengolahannya makanan minuman. Itu yang lebih banyak. Pernah kita coba untuk ke beberapa UKM lorong juga itu memang banyak basisnya itu makanan dan minuman. Jadi ini memang butuh penguatan khusus, memang pendampingan khusus. Kalau bicara Makassar juga kan yang terkenal kan kulinernya juga ya. Selain produk makanan minuman yang olahan. Jadi kalau data Dinas Koperasi UKM Kota itu ada 16.000 UKM di Makassar. Kalau kita ke lapangan memang itu lebih banyak memang makanan dan minuman. Oke, Yang butuh ini kan terus kita perkuat. Yang kami di pendampingan itu sebutnya ini UMKM naik kelas. Mereka kita coba angkat supaya bisa lebih baik lagi. Ya, hashtagnya itu ya. Iya. UMKM naik kelas. Naik kelas. Ya, baik, silakan yang ingin sharing mengenai perbincangan terkait dengan perbincangan kita di siang hari ini di Makassar Insight untuk Kandrerong Rika Rebosi dipertahankan, direlokasi atau diubah konsep sama sekali tentang Kandrerong Rika Rebosi ini. Apa pendapat Anda yang sehari-hari mungkin melewati area Kandrerong tersebut? Karena ini benar-benar berada di pusat kota ya, di ikon kota Makassar, di lapangan Karebosi yang semua orang melihat keberadaan dari Kandrerong Karebosi tersebut. Nah, silakan bisa masuk melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui telepon, silakan saja, semuanya bisa terbuka untuk Anda. Kita masih menantikan narasumber yang lainnya, sementara ini masih bersama Pak Bahrul Ulul Ilham yang sedang membahas mengenai Kandrerong Rika Rebosi. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Ya, selanjutnya kita lanjutkan kembali ya untuk Makassar Insight kita di hari ini. Waktunya tersisa 7 menit ke depan kurang lebih untuk kita bisa membahas kembali Makassar Insight ini. Beberapa telepon yang coba kami hubungi dari pihak pemerintah Kota Makassar sepertinya sibuk untuk mempersiapkan 17 Agustus 2019. Jadi agak sulit ya untuk mendapatkan sambungan telepon dengan pejabat pemerintah Kota Makassar. Tapi berikut ini kami sudah tersambung dengan salah satu pedagang yang menempati Kandrerong Karebosi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ini dengan Ibu Anti ya. Ibu Anti sudah menempati Kandrerong Karebosi itu sejak kapan? Sejak 8 bulan yang lalu, Kak, pertama dibuka. Oh, pertama dibuka. Di situ jualannya apa ya, Mbak Anti? Jualan ini, Kak, minuman sama gorengan. Oke, minuman sama gorengan. Waktu pertama kali sebelum dibawa ke Kandrerong Karebosi, Mbak Anti waktu pendataan para pedagang, apakah memang Mbak Anti terdaftar sebagai pedagang yang akan direlokasi ke Kandrerong tersebut? Iya. Memang dari awal sudah terdata ya? Iya, Kak. Oke, nah pada awalnya itu yang disampaikan apa Mbak Anti? Apakah Mbak Anti disampaikan kalau masuk ke Kandrerong harus mengubah jualannya atau diperbolehkan dengan menjual apa yang sudah dijual pada awalnya? Sistemnya di sana harus jual makanan ya, Kak, ya. Iya. Sebenarnya. Kalau soal jual campuran sebenarnya tidak dibenarkan. Cuman kan pedagang di sana kan awalnya kan mereka ada yang boleh apa. Iya, benar. Kita sebagai pedagang kan harus butuh modal untuk memindahkan yang jualan yang ditentukan waktunya. Oke. Sampai saat ini belum ada modal yang diberikan. Makanya kita kebanyakan di Kandrerong sekarang ini itu
dijual campuran Kak, karena kurangnya dana yang ada. Iya, awalnya apakah juga disampaikan ketika masuk di Kandrerong ini memang harus jual makanan, bukan? Kemudian apakah ada semacam apa ya, gitu, pernyataan atau janji bahwa semua pedagang yang ada di Kandrerong Karebosi akan diberikan pembinaan dan akan diberi modal untuk melakukan konsep, mengikuti konsep? Iya, memang selama berjalannya Kandrerong kemarin itu tiap bulan itu ada pembinaan, ada surat undangan untuk pembinaan, pembinaan untuk menjalankan satu bisnis kayak kuliner, kayak pelatihan begitu Kak. Iya. Terus tapi gimana Mbak Anti? Terus kenapa sampai sekarang ini dari Mbak Anti sendiri dan teman-teman pedagang di Kandrerong sendiri mengapa belum mengubah jualannya menjadi seperti yang diharapkan dari awal? Begitu tadi Kak yang saya bilang, kebanyakan pedagang itu butuh modal, jadi mereka itu belum mengubah jualan mereka. Terkadang ada yang ini karena kan suasana di sana sekarang kan untuk pertama awal yang namanya awal jualan ya Pak, untuk menarikkan customer kan harus butuh customer yang banyak, sedangkan sekarang kan sunyi, belum terlalu ramai untuk pencarian modal kembali. Oh, jadi modal itu memang harus disiapkan sendiri oleh pedagang atau ada bantuan dari pemerintah Mbak Anti? Kalau soal itu saya kurang tahu Kak. Oke. Dari pemerintah memberikan batas waktu. Kemarin belum ada pembicaraan tentang modal. Iya, dari pemerintah sendiri memberikan batas waktu. Berarti kapan pedagang-pedagang, seluruh pedagang yang ada di Kandrerong Karebosi itu harus melakukan penataan ulang barang dagangannya menjadi kuliner begitu? Ada batas waktu? Ada batas waktu yang diberikan Mbak Anti? Halo Mbak Anti, ada batas waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk para pedagang di Kandrerong Karebosi itu untuk berubah jualannya menjadi kuliner? Tidak diberikan batas waktu? Halo? Oh, oke, baik ya. Halo Mbak Anti? Ya, apakah ada batas waktu Mbak Anti diberikan oleh pemerintah untuk seluruh pedagang di situ, di Kandrerong Karebosi? Sampai saat ini belum ada Pak. Oke, jadi masih dibiarkan, artinya masih dibenarkan untuk menjual yang seperti apa adanya sekarang? Oke, baik, terima kasih ya Mbak Anti untuk waktunya ya. Baik, terima kasih sama teleponnya. Nah, ini dia ternyata ya. Artinya ya memang harus ada will ya dari pemerintah untuk melakukan penataan ini secepatnya, karena kalau tidak akan semakin kebablasan gitu, akan semakin kemana-mana nanti konsep Kandrerong ini. Menurut Pak Bahrul gimana ya untuk jadi penataannya? Iya, jadi memang kalau masih seperti sekarang para pedagang hanya jual barang campuran, minuman dan minuman kemasan, itu saya kira tidak akan punya daya tarik, orang pasti tidak akan mau ke situ. Jadi harus ada memang langkah ini untuk menata ulang ya, ditata ulang. Tata ulang misalnya kalau kita misalnya mau maksimalkan tetap untuk wisata kulinernya, harus memang ada sinergi saya bilang tadi. Misalnya tadi itu kalau ada brand-brand lokal kuliner yang sudah punya nama, kenapa tidak dikerjasamakan misalnya ya, semacam pendampingan atau bagaimana. CSR hotel-hotel itu bisa lah buat pelatihan kuliner lah. Karena setahu saya memang pelatihannya mereka itu bukan ke teknis. Tadi disebutkan ada masalah pembiayaan. Saya kira ada banyak program sekarang juga untuk mengakses pembiayaan. Jadi memang ini harus di-linkkan mereka untuk ke sisi pembiayaan tadi yang keluhannya teman-teman pedagang. Kalau itu sebenarnya sudah jalan, kulinernya betul-betul ada, saya kira tinggal ditata ulang tadi bagaimana menggait komunitas-komunitas, buatkan event-event yang ada seninya, budaya, itu saya kira akan luar biasa. Apalagi kalau bisa kita linkkan dengan yang tadi tuh, di situ ikon Karebosi itu kan ada di situ pusat perbelanjaan yang cukup besar, tinggal bagaimana dilinkkan, disinergikan.
Kebetulan saya pernah ada pengalaman itu ke luar negeri, ke Hong Kong. Ada yang namanya sana, mungkin pernah ke sana yang Stanley ya, Stanley Market. Itu kan pasar UKM itu. UKM yang jualan, tapi dia bisa berdampingan dengan mall besar. Dan itu luar biasa karena UKM-UKM-nya itu ditata dengan baik. Jadi UKM tapi tenda-tenda tapi itu pakai AC, bayangan. Dan orang memang ke sana untuk mencari dan memang memburu produk-produk yang khas, memang yang ikonik, dan itu berdampingan dengan mall-mall besar dan mereka bisa eksis. Mengapa bisa seperti itu? Karena tadi ditata, dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik yang melibatkan tentunya pihak-pihak yang terkait juga ya. Saya kira itu tantangannya memang. Siap. Ya, untuk bagaimana karena lagi-lagi ini ikon Makassar ini ya, kita bincang di sini. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Bahrul. Sayang sekali kita tidak mendapatkan sambungan telepon dengan penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Iqbal Swaib, dan juga maupun ya sang konseptor awal dari Kandrerong Karebosi ini. Dan meskipun demikian, terima kasih untuk kedatangannya Pak Bahrul ya. Semoga ini bisa menambah pemahaman dan wawasan bagi siapa saja yang mendengarkan perbincangan kita di Makassar Insight. Pilihannya adalah ditata atau dihapuskan ya, sama sekali Kandrerong itu, agar tidak semakin merusak pemandangan kita ya. Kalau saya ditata lah. Ditata, ada 9 miliar itu loh untuk investasinya dari pemerintah. Setahu saya itu cukup besar ya. Luar biasa ya. Jadi apa memang terlalu cepat ya Pak penerapan Kandrerong Karebosi ini. Silakan Smart Listener bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Anda meskipun setelah acara ini selesai. Ya, nanti kami akan teruskan kepada pihak yang berkepentingan untuk bisa memberikan jawaban tentang Kandrerong Karebosi. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mendengarkan atensi Anda di Makassar Insight kali ini di hari Kamis yang manis ya, 15 Agustus 2019. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bahrul Ulum Ilham, SPDMM, Koordinator Konsultan PUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulsel, juga sebagai Ketua Bidang UKM Apindo Sulawesi Selatan. Juga terima kasih tadi kepada Mbak Anti, salah satu pedagang yang sudah memberikan pernyataannya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Kandrerong Karebosi. Terima kasih Smart Listener, semoga bermanfaat untuk Anda. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Silvana Roslin Dugil, selamat siang, sukses untuk Anda.